Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah. Karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Ya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lapangan kerja. Bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau si Gibran sendiri dicarikan pekerjaan oleh orang tuanya, bahkan dibantu dengan mengubah konstitusi oleh pamannya. Dan saya kira ini sangat miris. Nah, saya kira saya sebagai warga negara Indonesia sepakat dengan wacana mengenai pemaksulan Mas Gibran sebagai wakil presiden yang tidak hanya mengobrak-abrik konstitusi, merusak demokrasi, tapi juga ngibulin rakyat Indonesia terkait dengan lapangan kerja 19 juta. Saya kira ini tidak jauh berbeda dengan bapaknya, yaitu Pak Mul atau Pak Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya dan bagaimana komentar-komentar cerdas dari netizen terkait dengan pemaksulan Mas Mustafa. Bergetar, gerakan pemakzulan Gibran meledak di DPR. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah mengirimkan surat kepada MPR dan DPR perihal pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Surat tersebut sudah dikirim pada tanggal 2 Juni 2025 dan diterima langsung oleh Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani dan juga diterima oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Para purnawirawan jenderal tersebut beranggapan kalau pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sudah menyalahi aturan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengubah seenaknya saja batas usia minimum untuk maju sebagai wakil presiden. Itu yang menyakiti hati para jenderal, para sesepuh TNI yang mereka juga telah berjuang mempertahankan negeri ini dari ancaman luar negeri. Jadi hati mereka terpanggil untuk menegakkan demokrasi ini. Terima kasih para jenderal, para sesepuh yang dikomandani oleh Bapak Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI dan juga Wakil Presiden Indonesia ke-6. Terima kasih, mari kita tegakkan demokrasi ini dan mari kita lihat apa yang akan terjadi, karena memang negara ini bukan negara satu keluarga. Negara ini negara milik kita semua, negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jadi terima kasih kepada para jenderal yang masih punya hati nurani untuk menegakkan demokrasi, sehingga anak cucu kita nanti akan tahu bagaimana cerita sebenarnya dan tetap demokrasi tetap dikedepankan di negara ini. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Gibran Raka Buming harus dimaksulkan. Saya rakyat jelata itu sangat setuju sekali kalau Gibran dimaksulkan. Itu saya sebagai rakyat jelata, bukan anggota DPR, bukan anggota partai, bukan anggota MPR. Saya hanya rakyat jelata, tapi sangat setuju kalau Gibran dimaksulkan. Yang anggota DPR, anggota MPR ya wajar, mereka itu yang anggota MPR, anggota DPR kan banyak penjilat. Banyak sekali penjilat di sana, bahkan bisa dikatakan 90% itu anggota DPR, anggota MPR itu semua penjilat. Jadi wajar kalau nggak menginginkan Gibran dimaksulkan, itu wajar. Kan tahu sendiri sekarang DPR gimana, MPR gimana, rakyat sudah tahu. Kalau rakyat seperti saya itu rakyat kecil, itu sangat setuju kalau Gibran dimaksulkan, itu sangat setuju. Saya bukan anggota partai apapun, bukan, cuma saya itu malu mempunyai wapres Gibran, itu saya malu. Jadi udah jelas ya, di Fufufafa bola sudah ditendang. Surat sekarang ada di ketua DPR. Dan lu tahu kan ketua DPR itu siapa? Ya yang mecat lu itu dari partai PDIP.
Nah, sekarang terus Anda mau ngapain nih? Ada 3 alternatif yang bisa kamu lakukan, ya. Yang pertama, diam, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah, kalau lu diam, bola bergulir terus dan akan terjadi, ya. Dan itu malu, ya. Gus Dur aja yang punya NU segitu gede bisa itu dicopot, apalagi cuman bocil, gitu ya. Yang kedua, lu ngelawan. Nah, coba berhitung, kamu punya berapa kekuatan di parlemen, di DPR, ya. Partai apa? Partai PDIP, jelas musuh. Demokrat, sakit hati, dulu pernah direbut partainya. Apalagi PAN kelihatannya udah pasti memihak ke Prabowo, ya. Gerindra itu, ya, kan Prabowo itu kan purnawirawan yang masukin surat usulan pencopotan lu siapa? Ya purnawirawan, mereka satu grup itu, satu geng itu. Terbukti kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila begitu mesra, ya, dengan Pak Tri Sutrisno. Siapa? Bahlil, Golkar. Ya Bahlil itu kalau dia macam-macam, dianya diturunin KLB luar biasa, langsung Golkar, dia dipecat, ya. Siapa lagi? Nasdem, sakit hati. Sekjennya dulu Johnny G. Plate, siapa lagi dulu pernah dimasukin penjara, ya. Jadi mereka pasti akan fight back, balas dendam. Siapa lagi? Jadi nggak ada. Jadi lu nggak punya kekuatan, ya. Kamu tidak punya kekuatan di parlemen. Jadi kalau sampai lu terang, ya itu lebih malu lagi. Jatuh, ujungnya kan jatuh. Jalan yang paling baik di Fufufafa, kamu mengundurkan diri. Itu paling cakep, ya. Ya tentu di belakangnya lu bisa buat deal-deal dah, ya, negosiasi, ya, yang win-win solution. Tapi nggak apa-apa, di depannya front end-nya mengundurkan diri. Cakep gitu, ya. Karena apa? Ya umur politikmu masih panjang gitu, ya. Kalau kamu mundur sekarang, nanti 10 tahun lagi bisa maju lagi, gitu. Oke, netizen ada komentar? Oh, ternyata Wapres kebanggaan warga 58 sedang ada di IKN di saat Istana Negara punya hajat menerima tamu kehormatan tamu negara. Kok bisa ya? Dan omong tamune sambutane diwakilkan oleh AHY. Kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi itu jauh lebih baik yang menyambut AHY, yang berpidato AHY, karena beda level sama Wapres pilihan kalian. Ya meskipun itu tugas dari Presiden Prabowo, tetapi apa tidak bisa di-cancel? Karena ini penyambutan tamu spektakuler loh. Belum tentu setahun datang lagi beliaunya. Dan belum tentu akan ada kesempatan kedua datang ke Indonesia. Udah memakan biaya banyak untuk penyambutan, acara juga spektakuler. Terus di Candi Borobudur juga ada lift baru sampai dibuat seperti itu. Malah wapresnya ke IKN. Seberapa penting sih IKN? Toh juga tidak bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan kok. Kalau Gibran ke IKN juga IKN seperti itu saja. Nggak bakalan rampung dengan kilat, nggak bakalan PNS ASN atau sebagainya, staf jajaran pemerintahan langsung pindah ke sana, belum tentu. IKN itu bisa di-cancel 1-2 hari ataupun 1 minggu kemudian kunjungan ke sana. Yang terpenting kan kunjungan tamu negara. Kesempatan nggak datang 2 kali, 1 tahun belum tentu dia datang lagi, betul nggak? Kalau saya sih mendingan nyambut tamu, jadi omong tamu. Karena apa? Beda loh bersalaman langsung dengan tamu negara, tamu kehormatan dengan acara sespektakuler itu, sewah itu. Di IKN dijelasin panjang lebar tentang proyek IKN juga nggak bakalan nyambung. Bener nggak? Sungguh merana sekali. Harusnya wapresnya yang muda, generasi muda, pergaulan internasional. Kata si Bahlil juga kan kemarin, anak internasional, harusnya
ceramahnya ataupun pidatonya, penyambutan tamunya lebih war daripada AHY. Harusnya yang dibanggakan si Bahlil kan. Kalau saya lebih jos Pak AHY pastinya.